Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Estri. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amatilah gambar berikut ini dengan teliti ya anak-anak. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Masalah yang saya lihat pada gambar tersebut adalah kondisi jalan yang kotor, berserakan dengan sampah, ditambah dengan penjual yang juga membuang sampah jualannya di sekitar jalan tersebut. Selain kotor dan jorok, bau busuk sampah tersebut juga mengganggu orang yang melintas jalan tersebut. Menurut pendapat saya, pihak kebersihan harus segera membersihkan sampah tersebut dan melarang orang-orang untuk membuang sampah di sekitar jalan tersebut, serta memberitahu kepada mereka yang berjualan agar tidak sembarangan membuang sampah. Anak-anak, bacalah teks berikut ini. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Berikut ini adalah kalimat yang menunjukkan masalah. Pertama, jalan umum itu tampak kotor. Kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Keempat, tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Berikut ini merupakan kalimat yang menunjukkan saran. Pertama, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Anak-anak, bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih ya. Sekarang, tulislah kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut ini merupakan tabel kewajiban dan hak di jalan umum. Kewajiban pertama, wajib menjaga dan merawat jalan umum. Haknya mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya, jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kewajiban kedua, tidak boleh membuang sampah di jalanan. Haknya menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Kewajiban ketiga, memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Haknya berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Kewajiban keempat, menaati peraturan lalu lintas. Haknya mendapatkan keselamatan saat menggunakan jalan umum. Kewajiban kelima, wajib membawa surat-surat mengemudi. Haknya mendapatkan perlindungan hukum saat berkendara. Kewajiban yang keenam, menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan lain sebagainya. Haknya berhak mendapatkan keselamatan diri di perjalanan.
Apakah kamu memiliki pengalaman menjalankan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan di lingkunganmu? Jika ada, ceritakan salah satu pengalamanmu di depan kelas. Contoh pengalaman, minggu lalu aku dan ayah pergi ke rumah nenek dengan mengendarai sepeda motor. Tidak lupa, ayah mengingatkanku untuk menggunakan perlengkapan keamanan seperti helm, jaket, dan sarung tangan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang anak menyeberang. Ayah berusaha menghindarinya, sehingga sepeda motor kami oleng dan menabrak pembatas jalan. Untung saja kami menggunakan perlengkapan keamanan, sehingga kami tidak mengalami cedera. Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Amati pernyataan berikut. Beri tanda centang jika menyatakan makanan sehat. Beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Pertama, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Merupakan makanan yang tidak sehat ya anak-anak, karena minyak gorengnya bekas dan berwarna coklat, sehingga diberi tanda silang. Kedua, makanan tertutup rapat merupakan makanan yang sehat karena terjamin kebersihannya sehingga diberi tanda centang. Ketiga, makanan terbuka merupakan makanan yang tidak sehat karena tidak terjamin kebersihannya sehingga diberi tanda silang. Keempat, makanan dibungkus koran merupakan makanan yang tidak sehat ya, karena koran adalah barang bekas sehingga kotor. Diberi tanda silang. Yang kelima, makanan terlalu manis. Makanan ini juga tidak sehat karena berlebihan manisnya sehingga diberi tanda silang. Keenam, makanan bersih merupakan makanan yang sehat karena terjamin kebersihannya sehingga diberi tanda centang. Yang ketujuh, makanan masih segar. Makanan yang masih segar merupakan makanan yang sehat sehingga diberi tanda centang. Yang kedelapan, makanan sudah basi. Makanan yang sudah basi merupakan makanan yang tidak sehat karena sudah tidak boleh dimakan sehingga diberi tanda silang. Mendapatkan jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Berikut ini merupakan contoh jawaban ya anak-anak. Menurut saya, jajanan pada nomor 1, 2, dan 4 kurang baik karena bungkusnya terbuka, sehingga kebersihannya kurang terjamin. Kemasan jajanan yang baik adalah pada nomor 3, karena terbungkus dengan rapat, sehingga kebersihan makanan lebih terjamin. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.